Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Markus pasal 15. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat memukatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Yesus disalibkan. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rusuf, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka."
Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya bahwa kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga." Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabatani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain kenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Markus 15 ayat 1 sampai 47. Saudara yang diberkati Tuhan, Markus 15 menunjukkan puncak penderitaan Yesus. Mulai dari pengadilan yang tidak adil, penghinaan hingga penyaliban. Salib bukan sekedar simbol penderitaan, tetapi juga puncak kasih Allah yang memberi dirinya demi keselamatan dunia. Jika dunia melihat salib sebagai tanda kelemahan, kita melihatnya sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. 1 Korintus 1 ayat 18. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita sudah sungguh menghargai salib Kristus dalam hidup kita? Yesus di hadapan Pilatus ayat 1 sampai 15. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, tapi karena tekanan massa ia memilih Barabas yang jahat. Dunia sering salah memilih karena hati manusia condong kepada dosa. Ayat 16 sampai 32, Yesus dihina dan disalibkan. Yesus dipermalukan dengan mahkota duri dan olok-olok sebagai raja Yahudi. Disalibkan di antara penjahat, menanggung dosa dunia. Lalu ayat 33 sampai 41, kematian Yesus. Kegelapan meliputi seluruh negeri, lambang murka Allah atas dosa. Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku?" Tanda penderitaan sejati menanggung kutuk dosa. Dan tabir bait suci terbelah, akses langsung ke Allah telah terbuka. Lalu 42 sampai 47, Yusuf dari Arimatea dengan berani menguburkan Yesus. Kesetiaan Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses menjadi saksi.
Semoga diberkati Tuhan. Salib menunjukkan ketidakadilan dunia tetapi juga ketaatan Yesus. Yesus dihukum tanpa alasan hanya karena iri hati orang. Namun ia tidak melawan melainkan taat sampai akhir. Saat kita menghadapi ketidakadilan, apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau kita membalas dengan cara dunia? Salib adalah puncak kasih Allah. Yesus tidak menyelamatkan dirinya supaya kita diselamatkan. Kasih yang terbesar adalah menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Seorang ayah yang melompat ke sungai deras untuk menyelamatkan anaknya, ia rela kehilangan nyawa demi anaknya. Begitulah kasih Yesus di kayu salib. Salib membuka jalan menuju Allah. Tabir bait suci terbelah, tidak ada lagi pemisah antara Allah dan manusia. Kita tidak butuh imam besar manusia karena Allah sendiri adalah imam besar kita. Apakah kita sudah memakai akses ini? Apakah doa dan ibadah kita sungguh menjadi perjumpaan pribadi dengan Allah? Salib menuntut respon iman. Kepala pasukan Romawi mengaku sungguh orang ini adalah anak Allah. Pengakuan lahir dari pengalaman pribadi. Yusuf dari Arimatea berani menunjukkan imannya dengan menguburkan Yesus. Apakah kita berani mengaku Kristus di tengah dunia yang sering mengejek iman kita? Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini, belajarlah setia dalam penderitaan. Hiduplah dalam kasih bukan kepentingan diri. Gunakanlah akses kepada Allah dengan doa dan firman setiap hari. Bersaksilah dan akui Yesus sebagai anak Allah dalam pekerjaanmu, keluargamu, dan pelayananmu. Semoga diberkati Tuhan. Salib bukan sekedar kisah penderitaan tetapi bukti kasih terbesar dari Tuhan bagi kita. Yesus rela mati agar kita hidup. Mari kita menghargai salib bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan hidup yang taat, penuh kasih dan berani bersaksi. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.